Shalom, selamat malam Sobat Pele yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih telah bergabung dalam ibadah online PAM, Rabu 8 Juli 2020. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan sehingga kita semua berada dalam kondisi baik dan siap untuk beribadah walaupun dari rumah atau dari barak atau dari kos masing-masing. Perlu diketahui, pelayan firman kita di malam hari ini adalah Bapak Penatua Johnson Waromi dengan tema Allah melindungi mereka yang percaya kepadanya. Untuk memulai ibadah di malam hari ini, saya mengajak saudara-saudari untuk berdiri dan kita melakukan dari nyanyian rohani 9, bait 1 dan kedua, Hai kaum Tuhanku. Cemar, hai puji kasih-Nya yang heran benar. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu, untuk perlindungan-Mu yang begitu nyata bagi kami dan juga bagi setiap orang yang kami kasihi. Bapa yang baik, kami hendak memulai ibadah persekutuan anggota muda GKI Bethlehem Kuala Kencana. Biarlah Engkau sendiri yang menyertai ibadah ini dan kami alaskan ibadah ini hanya boleh berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali dan kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur Pujian yang saya ambil Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai 8 saya akan membacakannya dan teman-teman dapat membaca dan mengikuti dari tempat masing-masing. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya, janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Kita akan memberikan persembahan syukur, karena itu saya mengajak saudara-saudari untuk membuka dari nyanyian rohani 160, bait pertama dan kedua, Tuhan ambil hidupku dan kata-kata yang seterusnya.
persembahan yang telah kita kumpulkan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu, ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami boleh berlangsung, kami boleh memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, kami boleh bermazmur bagi-Mu, dan kami telah memberikan persembahan Tuhan sedikit sekali dari sekian banyak berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau tidak melihat besar kecilnya persembahan yang kami berikan, tapi Engkau melihat hati kami yang mau memberi dengan penuh sukacita. Berkati kami Tuhan menurut kasih dan kemurahan-Mu. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mengelola persembahan ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, tanggung jawab mereka. Biarlah mereka boleh mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga persembahan ini Tuhan dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu, memberkati hamba-hamba-Mu, dan memberkati setiap orang yang berada di atas tanah Papua ini. Terima kasih banyak Bapa yang baik, inilah doa kami. Kami mau terus bersyukur kepada-Mu sebab Engkau baik dan berbuat baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Penatua Jansen Waromi. Karena itu saya mengajak saudara-saudari untuk membuka dari nyanyian rohani 144 bait ketiga, sekalian bangsa, sekali hendak, dan kata-kata yang seterusnya. Sekalian bangsa, sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan Kudus, dipuji kekal nama-Mu penebus. Shalom, kaum muda yang terkasih. Pembacaan firman Tuhan pada malam ini terangkat dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Untuk itu sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan pada malam ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami panggil di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam memelihara, menjaga kehidupan kami dari hari ke hari. Hingga pada hari ini, di malam ini, Tuhan boleh memperkenankan kami sekalian untuk duduk bersama-sama di hadapan Tuhan, lalu hendak membaca sabda kebenaran-Mu Tuhan. Di hadapan kami telah terbuka akan sabda firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, berkati setiap kami, para anak-anak Tuhan yang telah menyiapkan hati dan pikiran untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa. Amin. Bunyi firman Tuhan bagi kita di malam ini, dengan perikop pembacaan Allah adalah satu-satunya penebus. Yesaya 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kuasa,
Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang boleh membaca akan kebenaran firman, diperkenankan oleh Tuhan mengikuti siaran ini secara bersama-sama. Shalom, kaum muda yang terkasih, selamat malam. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan persekutuan anggota muda Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, yang pada malam ini kembali kita akan bersama-sama mengikuti pelayanan ibadah yang direkam dan divideokan secara langsung melalui media televisi atau Android yang ada di tangan saudara kaum muda terkasih. Ini bukan hal biasa yang kita inginkan. Ini karena satu kondisi dan situasi pandemi saat ini. Namun bagi saudara dan saya, ini bukan penghalang. Justru membuat semangat untuk terus menyala-nyala dalam memberitakan akan firman Tuhan. Yang kita mulai pada saat ini, tetapi juga diberitakan dan diikuti oleh semua umat Tuhan di mana saja mereka berada. Firman Tuhan katakan dalam Markus 10 ayat 27, bahwa bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi mungkin demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Artinya apapun keadaannya, tidak akan pernah membatasi akan kemahakuasaan Tuhan untuk mempertemukan kita. Itulah yang terjadi pada ibadah malam ini. Saudaraku yang terkasih, malam ini kita akan bersama-sama belajar dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 43 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 tentang bagaimana pesan istimewa dari Tuhan Allah kepada Nabi Yesaya ketika ia menerima penglihatan dari Tuhan di dalam bait Allah. Itulah sebuah peristiwa di masa meninggalnya Raja Uzia yang diperkirakan sekitar tahun 742 sebelum Masehi. Dan tema yang diberikan oleh sinode untuk dikhotbahkan minggu ini adalah Allah melindungi mereka yang percaya kepadanya. Sementara pada bagian perikop yang kita baca bersama-sama, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi juga pada bagian lain, arti daripada nama Yesaya dalam bahasa Ibrani berarti Tuhan atau Yahweh, yaitu menyelamatkan. Tema ini penting bagi kita sekalian jika kita baca pada pasal 40 hingga pada pasal 55. Ini adalah penghiburan dan pengharapan bagi umat pilihan Allah yang hidup di pembuangan di Babel. Artinya, membuka jalan bagi umat untuk kembali ke Yehuda dan memuliakan bait Allah di Gunung Sion, yaitu Gunung Kudus Yerusalem. Anggota muda yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca dan pahami kitab Yesaya bin Amos ini, kita tahu bahwa ia adalah seorang nabi yang melayani dan bernubuat terhadap kerajaan Yehuda atau Israel Selatan pada zaman pemerintahan Raja Uzia. Yesaya berasal dari keluarga kalangan atas atau keluarga mampu, keluarga yang berada
di Yerusalem. Ia berpendidikan, ia juga memiliki bakat sebagai pengubah syair, dan yang tidak kalah penting berkarunia nabi. Mengenal keluarga raja, yang tidak kalah penting adalah memberikan nasihat secara nubuat kepada raja mengenai politik luar negeri Yehuda. Ia juga dipandang sebagai nabi yang paling memahami kesusastraan dan paling berpengaruh dari semua nabi. Istrinya juga seorang nabiya dan memiliki 2 orang anak, yaitu Shear Yasub dan Maher Shalal Hasibas. 2 nama yang diperuntukkan kepada Yesaya sebagai petunjuk mengenai misinya. Mengenai pelayanan Nabi Yesaya, fokus utamanya adalah memberi teguran terhadap bangsa Israel yang lebih mengandalkan manusia ketimbang Tuhan. Yesaya minta untuk mereka harus percaya penuh kepada perlindungan Tuhan, serta tidak boleh takut dan gentar terhadap segala bahaya yang mengancam. Ditegaskan juga oleh Yesaya bahwa bangsa Israel harus lebih percaya kepada kekuatan Tuhan daripada percaya kepada kekuatan manusia. Persekutuan kaum muda yang terkasih, kesetiaan Allah kepada umatnya bukan hanya memiliki alasan atau status Allah sebagai pencipta dan penebus, tetapi juga punya tujuan. Kalau kita baca di ayat ke-7, Tuhan secara eksplisit berkata, "Yang kuciptakan untuk kemuliaanku." Penciptaan dan penebus umat Allah adalah untuk memberitakan kemasyhuran Tuhan. Kita lihat bagaimana cara Allah memanggil Nabi Yesaya. Allah memberikan penglihatan yang luar biasa tentang kemuliaan Allah yang memenuhi surga dan bumi. Seluruh bait suci dan seluruh bumi, salah satu gambaran tentang suasana adanya kemuliaan Tuhan atas segala bangsa. Itu pentingnya kemuliaan ilahi, sampai Tuhan beberapa kali dengan tegas mengatakan, "Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Kita bisa baca di Yesaya 42 ayat 8. Kebenaran ini patut dicamkan oleh umat Allah ketika mereka akan mengalami keterpurukan, karena mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Padahal kemuliaan itu merupakan tudung atau pelindung bagi mereka. Siapa saja yang berpihak pada kemuliaan Allah, maka kemuliaan mereka akan ditiadakan. Bagi bangsa Moab, bagi bangsa Israel, bagi bangsa Kedar maupun Libanon, ajaran tentang kemuliaan Allah sebagai tujuan keberadaan manusia merupakan doktrin yang sangat menggetarkan. Apabila hidup kita tidak ditujukan untuk kemuliaannya, maka ia tidak akan segan-segan untuk merebutkan kehormatan dalam hidup kita. Sebaliknya, apabila kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Maka kemuliaan Tuhan akan menjaga kita dari semua terpaan dunia. Persekutuan kaum muda yang Tuhan Yesus kasihi, harus kita akui bahwa tekanan hidup manusia dari waktu ke waktu tidak akan semakin mudah, justru menjadi lebih besar, dan itulah dinyatakan juga oleh Allah ketika bangsa Yehuda berada di tanah pembuangan Babel. Yaitu kita baca dalam Yesaya 43 ayat 2 dikatakan bahwa apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itulah janji Allah kepada mereka. Ketika menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai, melalui api, ia beserta mereka. Dalam kondisi bangsa Yehuda kala itu, mereka berada pada masa pembuangan ke Babel, jauh dari tempat asal mereka, dan di bawah pemerintahan Raja Babel. Kita lihat bahwa Allah tidak mengabaikan mereka. Allah tetap beserta umatnya dalam tekanan kehidupan. Begitupun ketika kita berada dalam tekanan hidup.
Entah itu dalam dunia pendidikan, dunia kerja, relasi dengan sesama maupun berbagai tekanan lainnya, Allah tetap menyertai umatnya. Kita tahu bahwa kitab Yesaya tidak menyatakan bahwa bangsa Yehuda bisa kembali dengan mudah ke tanah mereka. Masih ada air, sungai-sungai dan api yang menghadang mereka. Sama seperti kondisi hidup kita saat ini. Allah tidak pernah menjanjikan hidup kita bahagia, aman sentosa setiap saat. Tetapi tantangan kehidupan tersebut masih ada. Tugas-tugas, ujian dalam pendidikan, tuntutan dalam persaingan kerja tetap ada karena Allah yang mengizinkan hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Memang benar bahwa tekanan hidup manusia dari waktu ke waktu tidak akan semakin mudah, justru menjadi lebih besar. Kaum muda yang terkasih, segala yang aku dan teman-teman sekalian temui dalam hidup akan semakin berat. Akan selalu ada sungai maupun api yang harus kita lalui. Ketika melalui sungai dan api, yaitu tantangan kehidupan, kita akan makin disadarkan bahwa Tuhan selalu beserta kita. Maka kini ketika kita berada dalam tekanan hidup, janganlah berdoa agar tekanan tersebut dijauhkan dari kita. Tetapi sampaikan kepada Tuhan, terima kasih atas tantangan dalam hidup yang Tuhan berikan. Serta Tuhan membenahi hidup ini dan memampukan kita untuk melalui tantangan tersebut. Persekutuan anggota muda yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bagaimana larangan jangan takut pada ayat 1 dan 5 bukan hanya bersumber pada fakta bahwa kita dimiliki oleh pencipta dan penebus kita. Ayat 1 dan 7, tetapi juga pada janji-janji ilahi yang Allah nyatakan kepada kita. Kita lihat ada dua hal yang penting, yaitu kelepasan pada ayat kedua dan kemuliaan pada ayat 5 dan 6. Kedua janji ini bersumber pada satu kebenaran yang agung, yaitu Allah menyertai kita. Penekanan terhadap ide ini bukan hanya terlihat muncul di ayat kedua saja tentang janji Allah, tetapi juga peletakannya di awal masing-masing bagian, yaitu ayat 22a dan ayat 5a. Dalam konteks bangsa Yehuda, atau akan kehilangan bait Allah sebagai tempat pertemuan dengan Sang Penciptanya. Kehilangan tanah perjanjian dan dibuang ke negeri orang, kebenaran tentang penyertaan ilahi pasti sangat menghiburkan. Dimanapun mereka berada, Tuhan tetap beserta mereka. Saudara yang terkasih, yang paling penting bukan kemana kita pergi, melainkan dengan siapa kita pergi. Baik melewati padang rumput yang hijau, dengan air yang tenang, maupun lembah kekelaman, yang penting adalah engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang membimbing aku. Mazmur 23 ayat keempat. Saudara yang terkasih, pada waktu Tuhan marah kepada bangsa Israel, dan hanya akan mengirimkan malaikat yang memimpin mereka ke tanah perjanjian, Musa secara luar biasa berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jika hadiratmu tidak pergi bersama kami tidak mau meninggalkan tempat ini. Kita kalau baca dalam Keluaran 33 ayat 15. Itulah yang ditegaskan kepada bangsa Israel. Janji kelepasan pada ayat kedua adalah sebuah relasi yang khusus dengan Allah. Kita lihat di ayat ke-1, tidak berarti bahwa umat Allah tidak akan menghadapi bahaya. Mereka tetap akan melewati air dan api. Perbedaannya, mereka akan diberi kekuatan untuk menanggung semuanya itu. Beberapa penafsir memahami janji ini secara universal, atau api dan air mewakili beragam situasi. Tetapi yang lain memikirkan rujukan historis yang khusus, yang relevan dengan bangsa Israel pada masa mereka akan dibuang ke Babel. Sementara janji pemulihan yang dijanjikan tampaknya sangat global, mencakup seluruh penjuru mata angin. Kita lihat di ayat 5 sampai dengan 6a, dan dari ujung bumi pada ayat 6b. Penyebutan anak-anak lelaki dari jauh dan anak-anak perempuan dari ujung bumi yang disebutkan pada ayat 6 adalah sangat inklusif atau menyeluruh dari janji itu.
Mengapa Tuhan mau melakukan itu? Karena anak cucu bangsa Yehuda pada ayat kelima juga adalah anak laki-laki dan anak perempuan Tuhan sendiri pada ayat yang keenam. Cakupan janji yang universal ini sedikit menimbulkan masalah karena secara historial tidak semua orang Yehuda di pembuangan mau kembali ke tanah perjanjian. Masih banyak dari antara mereka yang memiliki untuk tinggal di perantauan atau diaspora. Apakah dengan demikian janji Allah kurang digenapi secara sempurna? Tentu saja tidak, kaum muda yang terkasih. Janji ini harus dilihat secara teologis atau bukan semata-mata politis dan progresif, bahwa bangsa Yehuda diselamatkan supaya mereka menjadi berkat bagi semua bangsa. Melalui mereka semua bangsa akan kembali melihat kemuliaan Allah. Walaupun secara historis tidak semua orang Yehuda kembali dari pembuangan, tetapi melalui mereka yang kembali, Tuhan akan memulai mega proyek, yaitu penjangkauan seluruh bumi melalui kebangkitan Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Itulah yang terjadi sampai saat ini, di mana kita dapat melihat bagaimana umat Allah sudah lahir di berbagai tempat di seluruh ujung bumi. Lalu bagaimana dengan status khusus dalam penebusan pada ayat yang ketiga dan empat? Salah satu aspek penebusan sudah disinggungkan di ayat pertama, yaitu penebusan menjadikan bangsa Israel sebagai milik Allah. Ayat 3 sampai dengan ayat keempat menjelaskan aspek penebusan yang lain. Begitu spesialnya posisi bangsa Israel di mata Allah sampai Allah rela membayar harga tebusan yang mahal. Kita lihat bersama, yaitu yang disadasari kepada siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka, yaitu anugerah Allah yang membuat mereka spesial dan bukan sebaliknya. Alasan penebusan dijelaskan di ayat 3a dapat diterjemahkan sebagai berikut. Sebab aku Tuhan Allah milikmu, yang maha kudus milik Israel. Penyelamatmu itu berarti Allah bukan hanya Tuhan secara objektif, tetapi juga secara personal. Menjadi Allah Israel, kekudusannya tidak hanya bersifat mutlak dan abstrak, tetapi personal bagi Israel. Keselamatan dari Allah bukan hanya sebuah demonstrasi kuasa, tetapi bukti kasih yang personal bagi Israel. Dengan cara Allah memposisikan dirinya secara khusus dengan Israel, membuat mereka terlihat begitu istimewa. Mereka disebut berharga, mulia, dan dikasihi. Tanpa dikaitkan dengan anugerah Allah, maka tidak ada satupun yang layak dipuji dari bangsa Israel. Tuhan memilih mereka bukan karena mereka bangsa yang besar dan taat, melainkan karena kesetiaan Allah terhadap janjinya kepada nenek moyang mereka. Ulangan 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Allah rela membayar dengan bangsa-bangsa lain jika dikaitkan dengan konteks pembacaan pada pembuangan ke Babel. Di dalam perjanjian lama, konsep Tuhan menjaga keselamatan kita dinyatakan dengan memakai contoh yang konkret seperti kalimat Ia akan memberkati, menjaga dan melindungi dari sakit penyakit, menjauhkan kita dari tangan musuh. Semua janji itu kelak menjadi nyata di dalam perjanjian baru ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia adalah penggenapan dari keselamatan Allah itu, bahwa di dalam Dia Ia akan mengalahkan maut, Ia akan mengalahkan setan, Ia juga akan merestorasi dunia ini dari sakit. Dinyatakan dengan pelayanan, Yesus mengusir roh-roh yang jahat itu. Dan puncaknya melalui kebangkitannya dari kematian. Yesus datang kembali yang kedua. Semua janji-janji itu menjadi lengkap dan final pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua. Tidak akan ada lagi air mata, tidak ada lagi penderitaan dan sakit penyakit karena Ia sudah menang atas kematian. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Itu pertanyaan bagi kita di malam ini. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita.
Jika kita merefleksikan diri kita, tanpa didasari, kita sering menganggap hidup yang diberikan Tuhan ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, sehingga kita melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita tidak tahu bersyukur, sering bersungut-sungut, dan tidak mentaati perintah Tuhan. Bahkan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan menyertai kita. Persekutuan kaum muda yang terkasih, kita semua tidak baik. Mengapa Tuhan tetap mengasihi dan menyertai kita? Karena kita berharga di matanya dan kepunyaannya. Yesaya 43, 1 sampai dengan 7 ini. Kita akan melihat bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap umat Israel. Kaum muda yang terkasih, jika kita merefleksikan diri kita, tanpa disadari kita sering menganggap hidup yang diberikan Tuhan ini biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa, sehingga kita melakukan apa saja yang kita inginkan. Kita tidak tahu bersyukur. Kita sering bersungut-sungut dan tidak mentaati perintah Tuhan. Bahkan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan menyertai kita. Kita semua tidak baik. Mengapa Tuhan tetap mengasihi dan menyertai kita? Karena kita berharga di matanya dan kepunyaannya. Dari Yesaya 43, 1 sampai dengan 7 ini, kita akan melihat bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan terhadap umat Israel. Sekalipun mereka telah memberontak terhadap Tuhan, namun Tuhan kembali membentuk, menebus, menolong, dan menyertai karena mereka berharga di mata Tuhan dan mulia. Dalam Yesaya 43, 1 sampai dengan 7 ini, Allah mengungkapkan kasih-Nya kepada umat Israel walaupun umat Israel telah berdosa kepada Tuhan. Tetapi kasih Tuhan kepada mereka tidak pernah berubah. Ungkap kasih-Nya itu, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Jika saudara-saudari sekalian melihat ini, maka kita memperhatikan bagaimana umat Israel dan kita berharga di mata Tuhan. Bagaimana seharusnya umat Israel dan kita hidup di hadapannya. Pertama, kembali kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya mengungkapkan kasih-Nya kepada umat Israel, tapi Ia juga menghendaki agar umat Israel yang sudah jauh darinya, yang tidak setia dan taat kepadanya, mau kembali kepadanya. Khususnya dalam Yesaya 43 ayat 1, Tuhan berfirman, "Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Umat Israel adalah kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan ingin umatnya kembali datang menyembah dan melayaninya. Harus kita akui bahwa tekanan hidup manusia hari ini, dari waktu ke waktu, tidak akan semakin baik atau semakin mudah. Justru menjadi lebih berat. Dan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Allah ketika bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini berada di tanah pembuangan Babel. Sebagaimana yang disampaikan pada Yesaya 43 ayat 2, dikatakan, "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau." Itulah janji Allah kepada mereka ketika menyeberang melalui air, melalui sungai-sungai, melalui api. Ia beserta dalam kondisi bangsa Yehuda kala mereka berada pada masa pembuangan ke Babel tersebut. Kitab Yesaya tidak menyatakan bahwa bangsa Yehuda bisa kembali dengan mudah ke tanah mereka. Masih ada air sungai dan api yang menghalang mereka. Seperti kondisi hidup kita saat ini. Apabila tidak pernah menjanjikan hidup kita bahagia, aman, sentosa setiap saat, tetapi tantangan kehidupan tersebut masih ada. Tugas-tugas kita adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta. Biarlah kita sambut firman Tuhan ini sebagai anak-anak Tuhan yang merestorasi dan memuliakan relasi kita kembali dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menyertai dan memahami Tuhan adalah Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang berdaulat itu, yang mengatur dan mengembalakan hidup kita masing-masing.
Yesus Kristus telah menang atas kematian, adalah Tuhan yang memimpin, supaya kita tetap teguh di dalam Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap pegang tangan Tuhan. Kita tidak pernah undur dan kecewa, tetapi kita dipulihkan dan semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Mari kita menjadi orang Kristen yang berjaga-jaga, yang senantiasa hidup untuk memperjuangkan shalom Tuhan untuk terjadi dalam dunia ini. Sehingga biarlah kasih karunia Tuhan terus memberkati setiap kita dengan tugas pekerjaan dan kesibukan sebagai orang muda, tetapi juga keluarga dalam kesetiaan pelayanan kepadanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau berarti di mata kami. Engkau adalah milik kepunyaan kami. Itulah sebabnya Tuhan memperkenankan kami yang telah terpanggil menjadi anak-anak-Mu untuk datang bersekutu di malam ini lewat peribadatan yang terjadi, yang disiarkan secara langsung dan diikuti oleh para anggota muda di tempat mereka masing-masing, tetapi juga di mana saja mereka berada. Engkau yang dapat melengkapi firman-Mu di malam ini, karena semua yang telah tersampaikan sebagai manusia yang penuh dengan dosa, ada banyak keterbatasan yang dapat kami sampaikan. Tetapi kami imani dan kami percaya apa yang telah disampaikan ini menjadi berkat bagi kami sekalian, teristimewa bagi para anggota muda ini dalam menapak masa depan mereka hari ini, esok, dan selama-lamanya Tuhan. Bapa di sorga, kami tidak lupa berdoa kepada sekalian para anggota muda yang ada di dalam jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, tetapi juga yang tersebar luas di mana saja mereka berada dalam pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan boleh senantiasa memberkati mereka. Mereka yang hidup dalam perencanaan-perencanaan masa depan mereka, Tuhan boleh setia hadir untuk berhidup bersama, memberikan keleluasan pikiran-pikiran yang baik yang datang daripada Tuhan, sehingga masa depan yang mereka rancangkan ini akan menjadi berkat bagi mereka secara pribadi, tetapi juga bagi keluarga dan lingkungan di mana mereka berada. Mereka yang punya cita-cita, mereka yang punya masa depan, mereka yang sementara ini ada dalam perjalanan masa studi mereka, Tuhan, hamba berdoa, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan sendiri, sehingga biarlah rencana-rencana ini akan dapat dijawab oleh Allah sendiri untuk sebuah masa depan yang berarti, Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua karya Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam ini kami berdoa khususnya kepada kepengurusan daripada persekutuan anggota muda Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Dari ketua, seluruh badan perangkat inti yang ada dalam persekutuan muda, tetapi juga seluruh anggota yang turut mensupport organisasi atau badan pelayan ini. Mereka terus bekerja lebih heran, mereka terus terpanggil untuk mau melayani Tuhan dengan keberadaan yang ada, serta talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan, Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, mulai dari week 1, 2, 3, dan 4, yang hingga pada saat ini kami boleh melangsungkan peribadatan ini dengan secara online, tetapi juga dapat diikuti, dapat menjadi bagian yang mereka ikuti secara langsung dari tempat mereka masing-masing. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat. Semua yang Tuhan siapkan ini juga atas kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan pakai para umat Tuhan yang mempunyai kelebihan-kelebihan yang Tuhan buat dan Tuhan nyatakan. Tim media, para bapak ibu majelis, tetapi juga mereka yang terpanggil untuk melayani Tuhan sendiri lewat perangkat-perangkat ini, Tuhan.
Engkau boleh memberkati Bapak Darwin Sawaki dalam kelengkapan mempersiapkan segala sesuatu untuk membuat rekaman lalu disebarluaskan kepada jemaat Tuhan di mana saja mereka berada. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai hamba-Mu ini dalam bekerja sebagai hamba-Mu, tetapi juga sebagai karyawan, bahkan sebagai bapa, sebagai imam, sebagai suami bagi istri. Tuhan boleh memberkati ia dalam tugas dan tanggung jawabnya Tuhan. Kami juga berdoa kepada sekalian kami yang hingga pada saat ini kami boleh masih mengikuti seluruh peribadatan kami dari tempat kami masing-masing. Apa yang telah ditaburkan, apa yang telah disampaikan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga umat Tuhan ini mau terus terpanggil untuk bersama-sama bergandengan tangan melayani pelayanan yang terjadi di tengah-tengah jemaat ini. Bapa di sorga, kami berdoa kepada semua yang telah kami sampaikan. Entah itu lewat persembahan-persembahan dari jemaat Tuhan, entah juga kami berdoa kepada persembahan-persembahan yang disampaikan oleh kaum muda di malam ini. Tuhan boleh memberkati mereka. Lewat kekurangan dan kelebihan yang Tuhan anugerahkan, biarlah persembahan ini terus dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan yang sementara ini terbaring karena sakit. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh berikan kesembuhan ilahi, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh Allah sendiri. Mereka yang ada dalam pergumulan-pergumulan hidup, Tuhan boleh memberkati mereka. Campur tangan Tuhan senantiasa, sehingga mereka terlepas daripada beban-beban pergumulan ini Tuhan. Hamba juga berdoa kepada jemaat Tuhan yang sementara ini ada dalam perjalanan di mana saja mereka berada. Anak-anak terkasih yang menjalani cuti, anak-anak yang sementara ini tertahan karena COVID-19 ini. Tuhan boleh memberikan ruang yang terbuka, keleluasan yang datang daripada Tuhan sendiri, sehingga mereka boleh datang dan kembali ke tengah-tengah persekutuan jemaat ini. Tidak ada rintangan dan halangan, sehingga masa perjalanan mereka ini boleh tiba dengan baik dan selamat, boleh bertemu dengan orang tua terkasih di tempat ini sebagai umat pilihan Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa kepada para hamba-Mu, khususnya Ketua Jemaat Bapak Pendeta Julius Ganti Ramang, Ibu Pendeta Erna Rambak yang terus dalam pemulihan. Begitu juga anak terkasih Viko, Tuhan boleh memberkati keluarga ini. Ketika Tuhan tempatkan mereka di dalam jemaat ini, ada rencana yang indah bagi keluarga ini dalam kehidupan mereka bersama-sama dengan jemaat GKI Bethlehem Kola Kencana. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan segala sesuatu di dalam membawa jemaat ini, dalam pelayanan-pelayanan, bahkan semua yang Tuhan siapkan bagi jemaat ini. Kami juga berdoa kepada pemerintah Kabupaten Mimika, Bupati, bahkan dengan seluruh stafnya. Tuhan boleh memberkati mereka untuk terus bekerja dengan penuh tanggung jawab di dalam seluruh program kerja mereka untuk pengembangan kabupaten ini. Kami juga berdoa kepada tim COVID-19 di kabupaten ini. Engkau boleh memberkati para medis, Engkau boleh memberkati para pembantu-pembantu yang dengan siap siaga selalu bekerja di hadapan menghadapi tantangan ini. Kami juga berdoa Tuhan kepada tim yang telah dibentuk, tim New Normal, dalam menyikapi kembalinya ibadah di gedung gereja. Engkau boleh memberkati tim ini untuk terus bekerja dengan setia, sehingga ketika persiapan yang telah disiapkan lalu ibadah ini boleh diumumkan untuk diberlakukan untuk fasilitas ini terbuka, maka semuanya telah siap untuk dilakukan secara bersama-sama. Kami berdoa kepada perusahaan PT Freeport selaku penanggung jawab dalam seluruh fasilitas yang ada di dalam perusahaan ini. Tuhan boleh memberkati para pemimpin dalam mengambil keputusan ketika pertemuan-pertemuan dilakukan. Sehingga kami berdoa dalam waktu dekat ketika fasilitas ini terbuka, maka kami boleh kembali bersekutu bersama-sama. Berkati minggu-minggu ke depan yang hendak kami lakukan bersama-sama dalam penyiaran-penyiaran langsung.
Tuhan boleh mempersiapkan kami sekalian, para liturgos, para pelayan firman, para pemuda, jemaat, unsur-unsur jemaat. Tuhan boleh memberkati, sehingga pelayanan ini terus berjalan tanpa henti-hentinya, untuk tidak terhalang sesuatu apapun. Karena berita firman ini, kami boleh terus menyiarkan itu ke seluruh penjuru bumi ini Tuhan. Bapa di sorga, inilah kami, inilah syukur dan syafaat kami, yang hamba bawa dan hamba alaskan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Hamba sudah boleh berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Persekutuan anggota muda yang Tuhan Yesus kasihi, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di malam ini. Untuk itu, saya mempersilahkan kita menyiapkan nyanyian rohani 167. Kita akan melakukan ayat 1, ayat 3, dan ayatnya yang kelima. Ayat 1 dan ayatnya yang ketiga kita menyanyi sementara kita duduk. Dan ayatnya yang kelima, saya jemput kita sekalian bangkit berdiri untuk kita melakukan pujian ini dan kita terima berkat Tuhan di atas satu alas yang kuat dan baka. Di atas satu alas yang kuat dan megah, berdirilah gereja di tengah dunia, yaitu Yesus Kristus yang telah menjadikan jemaat dengan sabda dan air baptisan. Terpilih dari bangsa seluruh dunia, gereja jadi satu di dalam Tuhannya, iman dan harap satu dan satu makanan, yaitu roti suci dan cawan minuman. Gereja yang berdoa di dalam dunia, sekutu dengan Tuhan, ketiga yang esa, dan dengan orang suci, jemaat yang telah menang. Beri kami bangkit juga, ya Tuhan, dalam terang. Persekutuan kaum muda yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah kita selesai, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera.
Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.